ini setelah setelah kita libur selama masa APP kemarin karena kita ada pendalaman iman yang khusus memang ya untuk masa APP. Coba saya ingin Bapak Ibu yang sudah hadir di sini sih partisipan 14 orang ya. Coba saya ingin melihat Bapak Ibu yang hadir, tolong lambaikan tangannya. Silakan lambaikan tangannya. Baik, selamat malam semuanya. Kalau kameranya on langsung drop nih. Maaf. Ya, oke, Tante Rita, siap. Selamat malam juga untuk Ibu Bapak yang baru saja bergabung. Kami dari tim KKS mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Kita buka saja pertemuan malam hari ini sambil nanti menunggu teman-teman lain yang mungkin masih dalam perjalanan pulang ya, karena lalu lintas sudah mulai padat kembali, macet sudah di mana-mana, jadi mungkin teman-teman lain juga sedang dalam perjalanan pulang. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih untuk partisipasi Ibu Bapak. Malam hari ini kita bersama-sama akan menggali tema gokil untuk bulan Mei ini. Untuk pelaksanaannya nanti silakan Bapak Ibu, para fasilitator berkoordinasi dengan pengurus lingkungan untuk mengadakannya di lingkungan masing-masing. Baik, saat ini mari kita buka pertemuan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, dan kehidupan kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terutama kami berterima kasih untuk kebangkitan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang memberikan kehidupan baru, memberikan pengharapan baru bagi kami semua. Bapa yang Maha Baik, kami juga berterima kasih untuk Paskah kemarin, di mana kami bersama-sama boleh merayakannya dengan lebih meriah dibanding tahun yang kemarin. Kami juga berterima kasih untuk anugerah kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga malam hari ini kami, para fasilitator di lingkungan masing-masing boleh berkumpul kembali untuk bersama-sama menggali dan juga belajar dan juga membahas tema untuk pertemuan kita suci lingkungan di bulan Mei ini. Kami mohon kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu, membuka hati pikiran kami supaya kami boleh mendapatkan banyak hal sehingga pada saat pelaksanaan gokil di lingkungan kami masing-masing semuanya boleh berjalan dengan baik dan sungguh umat yang mengikuti juga mendapatkan makna untuk kehidupan masing-masing di hari-hari mendatang. Kami juga mohon berkat dan perlindungan-Mu untuk teman-teman kami yang mungkin sedang dalam perjalanan dari aktivitas mereka masing-masing. Biarlah Engkau juga boleh mengumpulkan mereka bersama dengan kami malam hari ini. Kini kami akan memulai acara ini. Kami mohon berkatilah kami dari awal pertengahan sampai dengan akhir acara nanti. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Ibu Bapak, teman-teman, para fasilitator lingkungan, kita sambil berjalan saja. Nanti teman-teman yang lain yang menyusul tinggal mengikuti, karena juga materi kan juga akan di-share ya Mas Wawan ya di grup fasilitator. Baik, betul. Malam hari ini pembahasan materinya atau pendalaman materinya akan disampaikan oleh Mas Wawan. Nanti kita akan dibantu untuk mengerti tema Go Kitab Suci Lingkungan untuk bulan Mei ini. Dipersilakan Mas Wawan. Ya, terima kasih Mbak Lani. Selamat malam Bapak Ibu semua. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan ya, jadi kita malam ini akan membahas gokil yang untuk bulan Mei. Untuk bulan Mei ini akan membawa materi dipanggil untuk hidup kekal. Malam ini saya yang akan membawakan materinya, tetapi kita sama-sama aja ya. Nanti kalau misalnya ada dari Bapak Ibu atau mungkin dari tim KKS ada yang mau menambahkan, silakan. Saya share ini ya, sebentar.
Oh, maaf sebentar. Ada. Nah, ini dia. Agak lama ini, maaf. Tapi suara saya bisa terdengar dengan jelas ya, Bapak Ibu ya. Iya Mas, bagus. Sip. Maaf ya, sebentar. Bisa matiin dulu aja. Ya, bisa terlihat ya, Bapak Ibu ya. Bisa. Ya, baik. Jadi ini presentasi sudah dirangkum oleh Mbak Ina. Kita dibantu oleh Mbak Ina untuk PowerPoint-nya. Nanti kita akan share di grup juga. Bapak Ibu feel free ya kalau mau ada yang mau diubah, mau ditambah, mau dikurangi atau mau bikin sendiri yang mungkin lebih sesuai, dipersilahkan gitu. Jadi ini kita bikin template-nya untuk membantu saja. Oke, ya temanya malam ini adalah dipanggil untuk hidup kekal. PowerPoint ini udah dengan nanti dipersiapkan untuk di pendalaman iman di lingkungan ya. Jadi ada step-stepnya. Cuma nanti kita akan langsung ke materi saja ya. Allah memberikan kepada kita Yesus adalah yang terbesar. Yesus lebih besar daripada masalah, penderitaan, dan kesesakan kita. Tidak ada alasan untuk merasa khawatir. Memiliki Allah adalah segala-galanya. Allah memberikan kehidupan kekal. Kemudian bagaimana kehidupan kekal mulai bisa dirasakan dan dialami. Kita ke bacaan dulu. Saya akan baca. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 27 sampai 30. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Demikianlah sabda Tuhan. Jadi di sini Bapak Ibu dan teman-teman fasilitator, Injil yang baru saja kita baca malam ini, kita dengarkan malam ini, rasanya belum lama kita dengar. Ya, Injil tersebut adalah bacaan pada hari Minggu kemarin. Masih hangat ya, baru 2 hari yang lalu. Bacaan yang diambil pada hari Minggu panggilan. Dan hari ini, pagi ini, Injil tersebut kembali dibacakan pada misa pagi. Dengan perikop yang lebih panjang ya. Di sini dalam pertemuan gokil bulan Mei ini, akan membahas tentang suatu penegasan yang sangat kuat, yaitu mengenai hidup kekal dan konsekuensinya, konsekuensi akan hidup kekal. Ya, dalam hidup kekal ini setidaknya ada 3 hal yang dapat kita renungkan. Yang pertama adalah bahwa
Hidup kekal merupakan suatu anugerah, suatu yang hanya bisa diberikan, dan diberikan juga secara cuma-cuma. Diberikan oleh siapa? Diberikan oleh Yesus, Tuhan. Di situ dalam ayatnya, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Siapa yang mengatakan ini dalam perikop ini, Injil ini adalah Yesus. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa hidup kekal itu adalah hidup yang abadi. Hidup yang tidak bisa mati, atau tidak akan binasa selama-lamanya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa kita ini adalah milik Yesus, milik Tuhan. Dan karena Bapa yang memberikan kita kepada Yesus lebih besar dari siapapun dan dari apapun, maka tidak ada sesuatu kekuatan pun yang dapat merebut kita dari tangan Yesus. Dari hal ini, apa yang bisa kita rumuskan tentang hidup kekal? Hidup kekal adalah hidup dan kehidupan yang bersatu dengan Tuhan dalam situasi apapun. Hidup kita sekarang di dunia sampai selama-lamanya di surga kelak. Hidup kekal ini bukan hanya perkara nanti setelah mati, tetapi juga sudah dimulai dalam persekutuan dengan Tuhan saat ini. Lalu apakah karena hidup kekal itu sudah diberikan kepada kita secara cuma-cuma, lantas kita tidak berbuat apa-apa? Tentu saja tidak, Bapak Ibu. Ada konsekuensi dari hidup kekal. Apa saja konsekuensinya? Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Siapa aku di sini? Kita kenal aku di sini adalah Yesus. Jadi konsekuensi yang pertama adalah mendengarkan suara Yesus. Ada setidaknya dua makna dari mendengarkan suara Yesus ini. Yang pertama adalah identitas murid Yesus jika kita mendengarkan Dia. Kalau hanya dengan mendengarkan saja, maka kita sudah dianggap mempunyai identitas sebagai murid Yesus. Sepertinya bukan masalah besar. Rasanya itu akan mudah. Tetapi tidak akan demikian apabila ada banyak suara yang datang kepada kita. Terlebih apabila suara yang datang itu lebih menyenangkan, lebih menjanjikan akan kepuasan-kepuasan dan kenikmatan secara badani. Maka suara Tuhan bisa jadi tidak mampu kita dengar. Untuk pertanyaan nanti ya, setelah ini berakhir. Maka suara Tuhan bisa jadi tidak mampu kita dengar karena kita lebih cenderung untuk memilih hal-hal yang lebih menyenangkan. Suara Tuhan yang memanggil kita untuk berdoa bisa saja dikalahkan dengan suara lain yang mengajak kita untuk hang out dengan teman-teman. Suara Tuhan untuk membaca kitab suci barangkali ya. Barangkali dikalahkan oleh suara untuk kita lebih baik segera tidur dan beristirahat agar besok bisa lebih segar dan lebih sehat. Ada macam-macam. Jadi selalu ada suara-suara yang datang secara bersamaan dan kita harus memilih mana yang ini adalah suara Tuhan, mana yang itu berasal dari keinginan-keinginan kita, keinginan-keinginan dagingnya. Maka makna yang kedua dari makna mendengarkan adalah makna imperatif atau perintah. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Jadi yang tidak mendengarkan suara Tuhan bukan kawanan dombanya. Kalau kita tadi pagi
menghadiri misa ya, atau kita melihat bacaan hari ini, eh, di Injil sebelum bacaan di perikop ini, ada orang Yahudi yang di situ menanyakan kepada Yesus gitu. Yesus mengatakan, kamu tidak mendengar karena kamu bukan bagian dari domba-dombaku. Maka di sini mendengarkan suara Tuhan itu menjadi suatu keharusan, suatu perintah. Bukan lagi sesuatu yang mau dilakukan, boleh, enggak juga enggak apa-apa. Ada effort yang harus dilakukan, bahwa mendengarkan suara Tuhan, mencari dan berupaya mengenalnya itu harus dilakukan dengan segenap kekuatan, dengan segenap tenaga. Nyatanya kita tidak selalu dalam situasi yang bisa mendengar suara-suara Tuhan, terlebih dalam suatu penderitaan atau kesusahan. Barangkali tekanan yang begitu besar menjadikan kita tidak mampu mendengar suara Tuhan. Tetapi di saat itulah kita dituntut untuk mencari kehendaknya dalam situasi yang barangkali kita pandang kurang menguntungkan bagi kita. Dan di situ kita baru akan mempercayakan hidup kita sesungguhnya kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu mendengarkan homili pada hari Minggu kemarin, homili kebetulan di Asisi adalah dibacakan homili dari Dewan Kepausan ya, sebagai pengganti dari homili Romo. Ada satu hal yang menarik dari homili hari Minggu kemarin, bahwa kita akan lebih mudah mendengarkan apabila kita mencintai. Seperti Yesus yang mencintai Bapa, jadi bagi Yesus akan mudah, jauh lebih mudah untuk mendengarkan Bapa, mendengarkan suaranya. Nah, Bapak Ibu, setelah konsekuensi yang pertama adalah mendengarkan suara Tuhan, maka konsekuensi yang kedua adalah mengikuti Dia. Mengikuti mempunyai arti harafiah, berjalan di belakang. Tetapi selain itu juga mempunyai arti teologis ya di situ, yaitu menapaki jejak perjalanan Yesus. Artinya apa? Menjadikan cara hidup Yesus, cara berpikir, cara bertindak sebagai cara hidup kita. Kita dituntut untuk menjadi alter Jesus, menjadi Yesus yang lain, menjadi pribadi yang hidup, berpikir, bertindak seperti halnya Yesus bertindak. Nah, ini lagi juga ya Bapak Ibu yang kemarin hadir dalam perayaan Ekaristi baik offline maupun melalui streaming di Asisi. Isinya sebetulnya homilinya kurang lebih sama atau sejalan dengan bahan gokil yang kita sharingkan dari K3 SKAJ ini ya. Kita memang sebagai domba, sebagai murid, dituntut untuk tidak hanya sekedar memahami Injil, tetapi lebih dari itu adalah menjadi Injil yang hidup, yang berpikir, merasa, bertindak sebagaimana Sang Gembala Agung kita. Dengan mendengarkan Yesus dan mengikuti jalan salibnya, kita sungguh menghayati hidup kekal sebagai panggilan, sebagai anugerah dari Bapa dalam persekutuan dengan Yesus putranya. Itulah panggilan Yesus kepada domba-dombanya. Nah, kemudian nanti dalam pertemuan gokil seperti biasa kita akan menuju kepada butir-butir perenungan atau refleksi
nanti rasanya akan ada banyak yang bisa digali dan di-sharingkan di sini, karena setiap orang pasti mempunyai pengalaman yang mungkin ada kemiripan atau bisa jadi sama sekali berbeda antara satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang nanti menjadi fasilitator di lingkungan, tidak usah buru-buru untuk segera menutup rangkaian pertemuan gokil. Nanti boleh kasih waktu lah sejenak bagi umat yang hadir untuk berpikir sejenak, untuk merenung. Kemudian siapa tahu dari mereka terpanggil untuk menceritakan kesaksian akan panggilan dan suara Tuhan dalam situasi yang mereka alami. Biasanya kalau kita sudah mengalami sendiri, rasanya mungkin kalau itu sesuatu yang penderitaan yang belum kelar gitu ya, suatu kesesakan, mungkin itu agak susah diceritakan. Tetapi saat kemudian kita merasa sendiri bahwa ada suara Tuhan yang kemudian menggait kita, menuntun kita, kemudian keluar dari kesesakan, dari penderitaan, rasanya ada keinginan untuk menceritakan, men-sharingkan, dan membagikan kisah-kisah dan kebaikan Tuhan. Nah, pada poin yang kedua dan ketiga, jadi bagaimana saya dalam situasi penderitaan, tertekan, saat mempunyai masalah hidup, bagaimana kita mengetahui suara Tuhan. Kemudian yang ketiga, ini ketiga ya ini ya, Bapak Ibu, itu salah ketik itu redaksinya. Yang ketiga adalah mengikuti Yesus, berarti hidup melewati jalan salib Yesus via Dolorosa, melalui jalan penderitaan. Yaitu saat kita kurang beruntung, sakit, saat bisnis sedang hancur, saat sedang ada masalah keluarga, bagaimana kita bisa menemukan Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan. Nah, karena di poin yang kedua dan ketiga ini setiap orang pasti punya cerita sendiri, bagaimana dalam sakit, penderitaan, kesusahan mereka akhirnya mengenali mana yang merupakan suara Tuhan. Kalau seandainya nanti dari audiens barangkali ada kesulitan untuk memulai, ya barangkali dari fasilitator bisa memulai lebih dulu gitu ya, menceritakan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu di sini juga mempunyai pengalaman-pengalaman sendiri bagaimana berelasi dengan Tuhan. Jadi sebetulnya untuk memancing dari audiens itu tidak selalu kemudian nembak sana sini ya. Bisa juga mulai dari fasilitator sendiri yang membuka diri untuk menceritakan bagaimana pengalaman sendiri dalam mendengarkan suara Tuhan. Atau bisa juga nanti bisa dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain, tidak harus sama persis dengan yang butir permenungan atau refleksi yang ada disediakan oleh KAJ ini. Jadi ini sebetulnya sifatnya adalah guidelines ya, tidak harus sama persis gitu. Jadi Bapak Ibu saya rasa lebih mengenal lingkungan masing-masing dan warga masing-masing, kira-kira seperti apa yang mungkin hal-hal yang menarik atau bisa agar mereka bisa mengungkapkan. Atau barangkali bisa juga ditanyakan atau disaringkan bagaimana misalnya ya, bagaimana atau effort apa yang sudah pernah dilakukan untuk dapat mendengar, untuk lebih dapat mendengar suara Tuhan, atau untuk mengenal suaranya. Atau jangan-jangan selama ini hanya diam saja, tidak melakukan suatu usaha apapun untuk mencari suara Tuhan. Jadi adanya kalau ada suara Tuhan yang didengerin, kalau nggak ada ya sudah gitu. Effortnya apa dari kita? Kita apa yang kita bisa upayakan untuk mendengar suara Tuhan. Kalau hanya kita diam saja, itu berarti tidak atau belum melakukan perintah Tuhan ya, karena seperti kita bahas di atas,
akan makna imperatif, suatu perintah untuk mencari suaranya. Sebagai domba, kita diminta untuk mengenal juga gembalanya, bukan gembala saja yang mengenal dombanya. Jadi kita mencari suaranya dengan sekuat tenaga, dengan sepenuh hati. Nah, itu nanti bisa kita gali lebih jauh dari warga. Kira-kira apa? Mama mandi dulu. Jadi apakah itu dengan barangkali kita membaca kitab suci setiap hari, kita mau mencari pesan Tuhan di sana. Bisa juga dengan kita menyediakan waktu kita yang paling awal, paling pagi untuk pergi ke misa kudus. Apakah itu dengan hadir dalam ketenangan, dalam adorasi, ataukah kita dengan berefleksi, mencari tidak dalam kegiatan yang liturgia, tapi kita punya cara-cara sendiri. Nah, itu nanti akan saya rasa setiap orang mempunyai pengalaman masing-masing ya, pengalaman sendiri-sendiri. Saya rasa untuk untuk materi yang bulan Mei adalah cukup sekian ya. Jadi itu sebetulnya hanya ada 4 ayat ya dalam Injilnya, sangat sederhana, tapi itu sangat mendalam dan mempunyai arti yang sangat luas dan sangat mendalam, dan bagi kita pengalaman masing-masing akan mempunyai kita mempunyai cara sendiri untuk mengenal, kita mempunyai pengalaman sendiri untuk bagaimana kita berelasi dengan Tuhan. Baik Bapak Ibu, mungkin dari situ saya kembalikan lagi ke Mbak Lani, mungkin ada pertanyaan atau apa yang mau ditambahkan, apa yang mau di-sharingkan, silakan. Karena kita bebas ya ini ya, kita bukan hanya kita satu arah gitu, tapi misalnya ada ya Bapak Ibu yang mau menambahkan, melengkapi, silakan. Baik, terima kasih Mas Wawan untuk pemaparannya. Silakan Bapak Ibu, teman-teman fasilitator lingkungan, mungkin ada yang kurang jelas atau mungkin yang baru datang nanti bisa disimpulkan saja secara ringkas oleh Mas Wawan untuk tema dari Gokil bulan Mei ini, atau mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan atau benar-benar ingin bertanya supaya lebih paham lagi, dipersilakan nyalakan audionya. Boleh saya mulai? Silakan Pak Punario. Ya, silakan Pak Punario. Ya, ini saya belum masuk ke materi ya, tapi terpintas beberapa kali mengikuti pertemuan PI atau selama ini itu belum dipersiapkan dengan baik lagu-lagu yang membawa kita untuk bersatu gitu. Jadi kebanyakan itu saya lihat lagu sepintas saja, kadang-kadang orang belum siap, udah lagu udah habis. Atau lagunya sendiri tidak disampaikan dengan cukup hikmat, karena memang ini teknologinya kita belum menguasai gitu. Jadi itu saya mulai dari situ bahwa alangkah baiknya setiap pertemuan itu lagu-lagu dipersiapkan, tidak hanya satu, bisa 2, 3, sehingga kita betul-betul udah masuk ke dalam pertemuan itu. Nah, jadi gunanya lagu itu tidak hanya untuk rame-rame, tapi untuk membuat kita masuk ke situ. Nah, sebagai contoh, kalau kita itu mengikuti pertemuan yang di
dibawakan oleh Keliana atau apa itu ada 3-4 lagu dan mereka sangat mempersiapkan sehingga kita itu menyatu dengan lagu itu baru masuk ke tema, baru masuk kepada pertemuan. Jadi itu alangkah baiknya juga ada latihan mengenai bagaimana kita menyiapkan lagu-lagu untuk pertemuan. Tentunya ini terbatas karena yang menyiapkan lagu-lagu kan terbatas. Nah, gitu. Itu dulu, nanti baru masuk ke materi. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak usulannya Pak Kunario. Saya rasa sih memang lagu-lagu itu mengantar kita ya ke pendalaman lebih dalam gitu ya. Jadi saya rasa penting juga. Jadi membuat kita lebih bisa masuk kepada pendalaman iman ataupun pertemuan gokilnya gitu ya Pak Kunario ya. Terima Iya, kasih betul. Pak Kunario masukannya. Terima kasih. Mas Wawan boleh nambahin sedikit nggak berkaitan dengan lagu? Silakan Mbak Lani. Bapak Ibu, saya mau menambahkan sedikit untuk lagu-lagu misalnya selama pendalaman kitab suci. Kalau memang lebih bagusnya kalau misalnya ada yang bisa live ya, entah pakai gitar, misalnya orang di lingkungan tersebut ada yang bisa main gitar, ada satu orang yang nyanyi lagu-lagu yang sederhana saja. Kalau untuk pertemuan-pertemuan seperti ini bisa dipilih lagu dari puji syukur boleh, tapi lagu-lagu kayak rohani-rohani Kristen yang lain juga boleh sesuai dengan tema, supaya bisa membangun juga suasana untuk kita masuk mempelajari kitab suci itu sendiri. Lalu misalnya itu kalau di lingkungan ada yang bisa main gitar gitu ya Pak, live gitu. Tapi kalau tidak ada, bisa dipilih dari YouTube yang ada lirik. Jadi misalnya mau nyanyi lagu Bapak Engkau Sungguh Baik, nanti kalau di YouTube-nya klik Bapak Engkau Sungguh Baik lirik. Nah, itu nanti ada keluar liriknya. Jadi umat juga bisa mengikuti dari rumah. Hanya video tersebut dari YouTube harus di-download dulu. Harus di-download supaya nanti pada saat diputar itu penayangan itu nggak terjadi trouble. Dan yang bertugas untuk memasang video itu sinyalnya memang harus bagus Pak, karena kalau kan video itu kan berat ya muatannya ya, kalau dia sinyalnya misalnya lagi drop biasanya suka terputus-putus. Jadi dua alternatif itu sih Pak, cuma pemilihan lagunya ya monggo dipersilakan. Biasanya kalau kayak bulan kitab suci di materi yang diberikan ke AJ itu juga ada pilihan-pilihan lagu yang disediakan. Jadi bisa pilihannya mungkin dari situ, nanti tinggal dicari videonya di YouTube. Itu aja sih saranku. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Mbak Lani atas masukannya. Terima kasih. Ya barangkali ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahkan, mau di materi boleh, mau di pelaksanaan secara gokil seperti yang tadi Pak Kunario juga nggak apa-apa. Kita bebas saja ya di sini ya. Atau mungkin dari rekan di KKS mau ada tambahan Mbak Ati dari materi yang mungkin tadi mungkin ada kurang lengkap atau seperti apa, mau ditambahin lagi silakan. Dari sana, terus Mas Awan juga nambah-nambahin dari kitab sucinya. Memang bahannya agak susah ya, bahannya agak sulit. Mungkin kalau bisa sih, kalau saran saya kita bisa memberikannya dengan bahasa yang sederhana supaya bisa lebih mengerti. Gitu. Nah, agak susah kayaknya. Nah iya, saya rasa benar ya Mbak Ati, terima kasih masukannya. Jadi kalau dalam gokil ini tidak ada yang pasti ya, maksudnya nggak ada yang oh ini materinya seperti ini, jadi nanti harus pokoknya poin-poinnya harus sama persis gitu ya. Bapak Ibu bisa menyesuaikan ya di lingkungan masing-masing, karena nggak semua orang itu dalam pertemuan di lingkungan itu adalah
jago-jago kitab suci semua gitu ya. Kadang-kadang kan kita kalau dalam pendalaman iman atau dalam pertemuan kokil kita, kalau kita tahu lebih banyak gitu ya tentang tentang kitab suci, tentang apa gitu, kita maunya semuanya harus dikeluarin ini hal-hal yang berhubungan dengan kitab suci harus dikeluarin gitu. Kita ketengahkan kita untuk jadi komplit semuanya gitu ya. Tapi kita mesti lihat audiensnya ya. Kalau nanti audiensnya itu barangkali orang yang ya maaf kita kan berbeda-beda ya umat itu ada yang level pendidikannya juga bermacam-macam ya, sangat heterogen gitu ya. Kalau memang rata-rata itu bukan dari atau banyak dari mereka yang mungkin dalam sisi pendidikan bukan orang yang pintar-pintar amat lah gitu ya gitu. Sementara kita pengennya semuanya disampaikan gitu ya, semuanya dipadatkan, apa yang kita tahu kita keluarin semua gitu. Mungkin akan orang yang datang kemudian tidak bisa menangkap, maka akan kok ternyata ruwet ya ini pertemuannya, ternyata ini mungkin bukan buat saya ini pertemuannya karena bahasanya terlalu tinggi atau terlalu rumit gitu. Nanti pada pertemuan berikutnya belum tentu dia akan datang lagi gitu. Tapi kita mesti menyesuaikan sebisa mungkin diwartakan dengan bahasa yang sederhana lah, yang kira-kira bisa dimengerti oleh semua kalangan, dari yang sepuh-sepuh juga bisa tahu, yang anak-anak muda juga lebih bisa mengerti. Memang itu nggak mudah ya, kita mesti bagaimana kita mengenal warga dari lingkungan, tapi itu memang ya harus kita cari caranya gitu. Maksudnya kita masing-masing yang mengenal lingkungan kita itu seperti apa orang-orangnya gitu. Jadi nggak harus kalau misalnya materinya terlalu berat ya kita sampaikan dengan bahasa, bisa mungkin dengan bahasa yang lebih sederhana. Tapi kalau yang datang itu orang-orang yang memang menguasai kitab suci semua, jago-jago kitab suci, ya itu lebih bagus, nanti bisa banyak hal yang bisa ditambahkan kan gitu kan, di-sharingkan. Jadi memang kalau di lingkungan memang kekuatan sharing itu sebetulnya karena itu adalah bukan hanya yang tertulis ya, tapi yang memang sungguh-sungguh dialami. Sungguh-sungguh kalau mendengarkan Yesus, kita membaca bahwa kita harus mendengarkan Yesus ya, mungkin seperti itu, tapi dalam secara prakteknya mendengarkan Yesus itu setiap orang pasti berbeda-beda. Seperti itu kali ya. Makasih Mbak Ati atas masukannya. Saya boleh coba Pak Wawan? Silakan Pak Palbio. Terima kasih. Saya langsung pada butir permenungan itu Pak. Oh ya. Ya, jadi di situ kan ada 3 pertanyaan ya. Apakah tantangan zaman sekarang yang sering saya hadapi ketika mau mendengarkan suara Tuhan? Ya. Jadi tantangannya justru ya untuk mendengarkan suara Tuhan itu apa kita sering terhanyut oleh suara dunia, bukan suara Tuhan. Ya. Jadi memang seperti tadi Pak Wan sampaikan, memang butuh effort itu untuk bisa mendengarkan suara Tuhan. Jadi ketika memang kita pengen mendengarkan suara Tuhan ya kita berdoa kita kan berdoa itu kan komunikasi dengan Tuhan. Nah, berdoa, membaca kitab suci, ikut ibadat, ikut pendalaman P dan begini, itulah saat-saat kita memang ingin mendengarkan suara Tuhan. Nah, disitulah ada tantangan-tantangan bagi kita. Jadi tantangannya ya tadi
adalah suara dunia justru yang banyak kadang-kadang menggagalkan kita untuk berdoa, menggagalkan kita untuk beribadat, untuk pendalaman, untuk kegiatan lingkungan, dan sebagainya. Nah, suara dunia itu apa saja? Ya memang macam-macam ya. Suara dunia ya kesibukan kita sehari-hari, pekerjaan kita, termasuk berhala sekarang, zaman sekarang ini, yaitu HP. Itu kata orang itulah berhala yang paling ganas zaman sekarang itu justru HP itu. Karena apa? Sebentar-sebentar kita justru lari ke HP, tapi kepada Tuhan justru jarang-jarang. Nah, itulah tantangan kita. Jadi tantangan itu ya tantangan dunia, suara dunia itu yang bermacam-macam bentuknya itu. Nah, kalau di pertanyaan nomor 2, bagaimana saya dalam situasi derita, sakit, tertekan, saat punya masalah hidup bisa mengetahui suara Tuhan? Apakah ada tanda-tanda yang diberikan Tuhan bahwa itu adalah kehendak dan suaranya? Nah, justru memang dalam keadaan sakit, dalam keadaan derita itu, saya sendiri pengalaman memang lalu kita itu larinya memang kepada Tuhan. Justru kadang-kadang terus terang aja dalam keadaan bahagia itu malah kita kadang-kadang lupa Tuhan, tapi begitu kita menderita baru kita lari kepada Tuhan. Ini pengalaman yang saya alami. Kita minta tolong Tuhan untuk memberi solusi, untuk memberikan jalan keluar dari segala permasalahan atau segala kesembuhan dari penyakit kita dan sebagainya. Itu memang kadang-kadang terus terang aja saya itu lebih dekat kepada Tuhan itu justru dalam waktu-waktu derita atau waktu-waktu sakit, tapi dalam keadaan bahagia itu kadang-kadang lupa, yaitu mirip 10 orang yang sudah mendapatkan berkat Tuhan lalu cuman 1 orang yang balik, orang Samaria itu. Jadi mungkin ya saya ikut yang 9 orang yang suka lupa berterima kasih kepada Tuhan itu. Nah, kemudian yang ketiga, mengikuti Yesus berarti hidup melewati jalan salib atau via dolorosa. Nah, bagaimana Anda menghayatinya ketika Anda dalam keadaan tidak beruntung? Nah, ya memang benar untuk mengikuti Yesus tadi saya katakan memang butuh usaha, butuh effort, dan ya kadang-kadang memang tidak mudah. Tidak mudah dalam arti ada berbagai tantangan, hambatan, bahkan ya kadang-kadang ancaman juga yang bisa mengecilkan hati kita atau membuat kita terpuruk dalam menghadapi Tuhan ketika kita dihadapkan pada ancaman, tantangan, dan sebagainya. Nah, untuk itu memang kita harus bisa bertahan untuk menghadapi itu, untuk menjadi saksi Kristus itu memang tidak gampang. Nah, itu ya kita tetap bertahan sesuai kemampuan kita, ya seperti ada ayat kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya kita harus bisa mencari jalan keluar supaya kita terlepas dari segala tantangan, ancaman itu, dan kita tetap bisa mengikuti Yesus. Saya kira itu saja sekedar ungkapan dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak Wan. Terima kasih, Pak Waluyo. Nah, ini seperti ini. Jadi fasilitator juga bisa menceritakan kan. Jadi maksud saya membuka diri kita. Kalau dari audiens atau dari warga belum bisa membuka diri, kita berusaha untuk membuka diri. Jadi nanti dari warga juga akan ikut-ikutan gitu ya, menular gitu ya. Baik, Pak Mas Boni, ada raise hand, silakan. Ya, terima kasih Mas Wawan, terima kasih Mbak Lani. Maaf, permisi saya mau ada usul nih. Ya, silakan. Ya,
setahu saya ini untuk acara Gokil ini kan kita ada grup WA-nya ya Mas Wawan ya. Iya, betul. Nah, mungkin Bapak, Ibu, saya sih cuman usul Mas Wawan, kalau misalnya yang pertama seperti tadi masalah lagu-lagu, kalau memang Bapak atau Ibu yang ada dalam grup, ada usulan lagu-lagu yang memang sekiranya pantas buat masuk untuk lebih mendalami ayat-ayat kitab suci ini, monggo, saya pikir sih bisa dimasukkan ke dalam grup itu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada bahan-bahan lain yang memang bisa untuk membantu kita lebih mendalami apa sih sebenarnya maksudnya mendengar suara Tuhan gitu. Dengan cara seperti apa sih mendengar suara Tuhan, karena memang di luaran sana banyak sekali literatur-literatur yang bisa kita baca, tapi harap hati-hati siapa yang mengeluarkan dilihat gitu kan ya, apakah dia seorang pastor ataukah dia seorang pembicara Katolik, mungkin ya diperhatikan dulu. Kemudian setahu saya di YouTube aja itu ada beberapa romo yang pernah membahas ini gitu ya, tentang suara Tuhan. Ada Romo Bayu kalau nggak salah waktu itu pernah bahas juga. Kemudian Bayu Suseno, ada beberapa romo yang pernah membahas ini, mungkin bisa dipakai nanti kalau ada Bapak Ibu yang menemukan YouTube-nya atau ada Bapak Ibu yang menemukan tulisan-tulisan dari beberapa romo, boleh di-share di dalam grup sehingga membantu para fasilitator untuk bisa lebih mendapatkan bagaimana caranya supaya yang mendengarkan nanti, yang mengikuti acara Gokil itu juga lebih dapat esensinya gitu, Mas. Kira-kira sih gitu mungkin ya usul saya. Baik, terima kasih Mas Boni. Ini usulnya bagus sekali ya. Sebetulnya sih yang kita harapkan adalah memang itu kalau bisa seperti itu memang ya kita harapkan. Jadi di grup itu kita sebisa mungkin kita saling bantu kalau misalnya ada materi yang memang bisa untuk mendukung. Jadi kita share aja gitu. Jadi kita di situ kita sama-sama ya, kita bukan satu arah dari tim KKS ke fasilitator, tapi juga dari fasilitator ke fasilitator juga gitu. Seperti lagu-lagu, terus kemudian ya seperti tadi ya mungkin link dari YouTube. Sebetulnya kalau untuk file presentasi ya dalam bentuk PowerPoint yang kita share di sana itu sebetulnya adalah untuk membantu Bapak Ibu fasilitator gitu ya. Jadi diharapkan yang mungkin wah ini kok saya kalau bikin agak kesulitan gitu kan, nggak semua orang mungkin bisa untuk membuat PowerPoint gitu. Nah ini udah dibantu oleh Mbak Ina, filenya nanti akan kita share, nanti Bapak Ibu boleh ditambahin atau dikurangin, diubah boleh gitu. Nah kalau seandainya Bapak Ibu ada juga file-file katakan nggak mau bikin sendiri, kita nggak mau pakai template yang dari kita ya, jadi mau bikin sendiri gitu, ya mungkin keahliannya di sana dibikin dengan canggih gitu, di-sharekan aja di grup, jadi nanti teman-teman yang lain bisa menggunakan. Mungkin kalau yang ini lingkungan saya udah mengadakan pertemuan Gokil malam ini untuk yang bulan Mei gitu kan sudah selesai bulan Mei, ya sudah bisa di-sharekan ke grup. Jadi nanti kalau dari lingkungan lain ada yang mau pakai ya kita bisa persilahkan gitu ya, sambil membantu teman-teman lah, saling membantu ya dalam hal materi, dalam hal tadi lagu-lagu gitu. Saya rasa sangat bagus ya usulannya Mas Boni, terima kasih. Terima kasih Mas Wawan. Ya, Bapak Ibu, kalau ada yang lain mengenai materi atau tema boleh, atau mungkin kan kita memang kalau pertemuan ini selain membahas dengan materi, biasanya juga diakhiri juga dengan evaluasi. Tapi ini kalau mau dicampur juga nggak apa-apa sih, materi
materi juga, mungkin ada evaluasi atau kesulitan juga nggak apa-apa. Nanti kita coba cari solusinya seperti apa gitu. Untuk yang gokil bulan April masih kemarin ada tidak semuanya saya rasa ya dari lingkungan kemungkinan karena penuhnya acara Paskah ya, kegiatan Paskah ya. Saya harapkan yang nanti bulan Mei ini bisa semua lingkungan ya, semua lingkungan mengadakan, karena kemarin yang dari APP ya, yang APP yang Prapaskah itu hampir semua lingkungan aktif menyelenggarakannya. Oke, silakan Bapak Ibu, ada yang mau kasih usulan boleh, atau mungkin ada kendala dalam penyelenggaraan Gokil atau PI, silakan bisa disampaikan gitu. Mas Wawan, boleh tanpa raise hand nggak? Boleh, silakan Bu Rita. Jadi kalau saya usul begini, waktu kita menyelenggarakan Gokil kan kita tahu ya siapa pesertanya begitu. Jadi untuk share screen dan sebagainya disesuaikan dengan siapa pesertanya. Kalau di lingkungan kami, yang peserta Gokil tuh itu aja ya. Maksudnya kami-kami yang sudah ada umur gitu ya. Yang anak mudikanya kan kurang aktif begitu. Nah sehingga di pengalaman kami di lingkungan Bernadette, kita jarang pakai share screen pun udah masuk banget gitu. Jadi peserta itu aktif sekali. Lalu sebelumnya kami mencoba untuk memprint ya materi, lalu kita masukkan di WA grup lingkungan siapa yang akan minta kopi begitu. Jadi diantar ketua lingkungannya Pak Wojo ini saya salut sekali. Lalu Pak Wojo mengantarkan satu persatu kepada yang akan ikut begitu. Jadi sudah di print lalu dibagikan. Sebelumnya mohon dibaca dulu sehingga pada waktu pendalaman kitab suci sudah in begitu. Lalu sudah siap juga barangkali ingin sharing dan sebagainya. Ini masukan dari saya begitu. Saya kira kalau disiapkan dulu apa yang akan dibicarakan, lalu mungkin ada apalah di dalamnya begitu, sehingga bisa lebih ready begitu. Itu aja masukan saya, Mas Wawan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Rita. Ya saya rasa itu bagus sekali bisa menjawab dari lingkungan-lingkungan yang sebagian besarnya udah sepuh-sepuh ya. Kadang-kadang kan kita kalau baca dari HP sama baca dari kertas itu beda ya, karena kita udah puluhan tahun baca di kertas. Jadi kalau baca di HP mungkin agak kagok gitu ya, yang mungkin yang sepuh-sepuh. Itu usulan yang sangat bagus Bu Rita, terima kasih. Jadi bisa lingkungan-lingkungan bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh lingkungan Bernadette. Jadi bisa menyebarkan dulu materinya dalam bentuk hard copy. Kemudian dari situ bisa mempelajari dulu apa isinya. Jadi nanti waktu pertemuannya mereka sudah siap dengan informasi yang di-sharingkan gitu ya Bu Rita ya. Betul, Mas. Ya, betul. Ya, saya kebetulan belum berkesempatan lagi join dengan Gokilnya Bernadette, karena biasanya bersamaan kita Clara dan Bernadette itu hari Selasa gitu ya. Jadi belum lagi berkesempatan, mudah-mudahan nanti bisa berkesempatan untuk join hadir juga di pertemuan Gokil lingkungan Bernadette. Terima kasih Bu Rita. Tambahan lagi Mas Wawan, tambahan satu aja. Boleh? Ya, silakan. Kita undang pastor atau romo salah satu untuk menutup dengan doa begitu, sehingga kami ini kan lebih gimana ya kalau ada berkat dari romo begitu. Terima kasih. Ya, baik Bu Rita. Ya,
memang sih kita selalu informasikan ya schedule yang memang diposting, makanya saya minta Bapak Ibu untuk posting schedule kalau ada pendalaman iman atau ada pertemuan gokil, karena sebetulnya kehadiran untuk Romo itu memang kita dapat feedback memang sangat menguatkan ya, sangat menguatkan. Kemudian warga juga merasa ada perhatian dari Romo gitu. Jadi selalu yang saya sampaikan adalah karena ini program dari KKS, jadi saya sampaikan ke Romo Paroki, jadi ke Romo Meriko. Cuma memang mungkin karena kesibukan ya, tidak selalu bisa hadir. Sebetulnya yang malam ini pun untuk acara sosialisasi juga saya sudah sampaikan linknya juga ke Romo, seandainya Romo mau hadir gitu. Tapi kalau barangkali Bapak Ibu bisa kontak salah satu Romo untuk bisa hadir dalam pertemuan gokil, ya monggo gitu ya. Saya rasa dengan seperti itu pendekatannya lebih personal ya, permintaan dari lingkungan untuk hadir. Meskipun kadang-kadang mungkin nggak bisa full, nggak apa-apa gitu. Tapi kadang seperti tadi yang Bu Rita sampaikan, untuk menutup dengan doa dan berkat. Ya syukur-syukur kalau ini ya ada tambahan renungan atau ada tambahan dari materi yang bisa disampaikan seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Bu Rita. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang ya? Boleh. Silakan. Boleh saya tambahkan? Silakan, Pak Kenario. Ini apa yang saya akan sampaikan itu adalah berdasarkan tadi masukan-masukan ya. Jadi bukan buah pikiran saya, tapi berdasarkan masukan-masukan tadi. Mungkin yang dari paling belakang yaitu kehadiran pastor. Ternyata saya ada 2 kali ikut, tapi lupa lingkungan mana. Tapi yang satu adalah Paulus II, Pastor Damian membawakan renungan penutup. Ternyata sangat berbobot gitu. Ya namanya pastor. Dan sudah mendalami sekian lama, membaca, mengartikan suatu perikop itu mendalam. Oke, ya itu bagusnya di situ. Jadi segala kekurangan yang dibawakan sebelumnya, entah nyanyiannya kurang cukup atau yang hadir kurang cukup atau sharingnya kurang cukup, ternyata bisa ditutup dengan renungan tadi. Jadi arti daripada pertemuan itu sangat oke lah gitu ya, dengan adanya pastor, dan semoga pastor yang hadir juga memang siap. Oke. Nah kemudian ditarik dari situ, kita yang bertugas sebagai fasilitator itu saya baru coba mengingat. Seperti saya sendiri on the last minute preparation aja, terus terang aja. Materinya ada saat di mana saya prepare, jadi seperti tadi karena bahannya semua di dalam gadget, itu saya fotokopi dulu. Saya fotokopi dulu 2, yang satu dicoret-coret, yang satu bersih. Sehingga kita baca dari yang bersih. Untuk entah renungannya atau idenya itu yang coret-coret. Jadi itu preparation yang baik. Tadi ada disebutkan prepare. Nah, yang tadi kelebihannya adalah disiapkan ininya juga, audiens atau pesertanya yang disiapkan, makanya dibagikan fotokopinya tadi. Itu ide bagus dan itu tindakan yang sudah oke. Nah, kita belum. Nah, kemudian fasilitator itu tugasnya apa sih sesungguhnya?
inti daripada itu. Nah, itu saya belum dapat ya. Oke, jadi kalau tadi ada pembicaraan mengenai PowerPoint, itu kan alat peraga. Oke, itu tidak banyak yang bisa menyiapkan PowerPoint. Makanya terima bersih aja lah, ya, kebanyakan. Tapi sayangnya kadang-kadang terima bersih, baru mau bicara, baru baca. Ya enggak? Jadi itu yang kurang bagus ya. Alangkah baiknya kalau kita terima, kita baca, kita punya yang hard copy juga, jadi preparation-nya hidup. Oke. Jadi balik lagi tanyaannya, fasilitator itu sebagai apa sih? Oke. Itu saya ingat waktu kecil itu saya di desa, di kampung itu zaman itu hiburan kan terbatas. Jadi ada tukang baca cerita. Nggak tahu namanya ya, mereka cerita mengenai desa, bisa cerita mengenai suatu legenda, bisa cerita, itu sangat hidup. Nah, itu audiensnya itu bisa 2 jam itu senang mendengarkan. Nah, itu apakah dia disebut dalang, itulah kemampuan dia untuk bercerita. Tentunya fasilitator juga bisa begitu. Jadi apa yang dibaca perikop yang cuma 10 kalimat itu bisa hidup. Kalau bahannya puji syukur saya bisa. Tapi kalau bahannya ini Bible atau kitab suci saya belum bisa. Maksud saya puji syukur itu menjadi suatu buku yang hidup buat saya. Bible masih belum. Jadi kalau baca Bible atau baca itu ya itu adanya itu gitu. Oke. Jadi kembali lagi itu satu. Jadi tanpa ada suatu yang ditampilkan, si dalang itu bisa menceritakan. Dan ada beberapa yang sharing itu dia bisa cerita. Entah Yerusalem, entah suatu ketika karena dia lebih tahu. Kemudian yang kedua itu adalah dalang pakai peraga. Ya PowerPoint itu. Nah, itulah wayang. Tidak setiap orang bisa jadi dalang. Beda dalangnya, cerita yang sama, itu orang akan tetap dengar lagi, karena beda dalangnya, beda sabetannya. Nah, begitulah fasilitator. Cuma sayangnya fasilitator kan setahun sekali dulu, PI. Bagaimana bisa terlatih? Tapi kalau pastor kan setiap minggu dia harus memilih di setiap prepare, makanya dia berbobot. Jadi jangan harapkan kalau kita bisa mendapatkan fasilitator yang berbobot seperti Pastor Damian gitu. Jadi terimalah apa adanya. Yang penting dia fasilitator itu dia sudah niat, dia sudah prepare, sudah apa adanya. Nah sekarang si audience ini yang harus prepare. Peserta itu diharapkan prepare. Menikmati apa suasana yang apa adanya diterima. Jadikanlah itu semua suara fasilitator juga suara Tuhan. Tadi itu namanya sharing, entah bahasa Indonesianya apa sharing itu, apa ungkapan hati kah? Itu juga suara Tuhan. Dan itu mana yang mengena? Nah, kembali lagi, jadi maksud saya, marilah kita terima fasilitator yang apa adanya, selama dia berniat baik, dia membawa dengan doa, dan jangan jadikan suatu pertemuan ini seperti pertemuan yang di panggung. Tidak, di panggung itu kan memang disiapkan, ada event organizer, ada musik, ada apa. Seperti kalau kita nonton OKS Samadhi itu, semua udah di-prepare, itu memang itu bagaimana rohani menjadi tampil, tapi kita adalah apa adanya fasilitator itu, dan juga apa adanya lagu-lagu, apa adanya audience, jadikanlah kita menikmati. Jadi itu aja yang saya ingin sampaikan, bahwa kita jangan terlalu berat-berat untuk preparation-nya, tapi yang terang itu jadikanlah semuanya itu hidup. Jadi kalau puji syukur saya baca itu semua per nomor itu bisa hidup. Tapi kalau saya baca Bible itu masih belum.
Jadi itulah semoga baca Bible itu melalui pertemuan yang pendek itu bisa dihidupkan oleh fasilitator. Tapi persyaratannya homework atau dia siap lah. Siap bukan siap seperti kita mau ujian, tapi siap secara rohani ya. Siap secara iman gitu. Nanti akan Tuhan yang akan menyempurnakan. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Kunario. Saya suka itu tadi yang Pak Kunario sampaikan, fasilitator itu sebaiknya apa adanya. Ya, memang seharusnya memang seperti itu kita. Memang sih idealnya memang fasilitator itu bisa membawa umat, menyemangati umat gitu ya. Terus kemudian bisa menyampaikan materi dengan baik, bisa menjembatani lah apa yang kira-kira dibutuhkan oleh warga gitu ya. Tetapi kalau kita tidak bisa mendapatkan kondisi yang ideal gitu, kita nggak perlu berkecil hati juga gitu ya. Kalau yang kita sampaikan ini adalah suatu lokakarya ilmiah gitu ya, membahas sesuatu yang untuk penyampaian poin-poin yang yang saintifik gitu ya, barangkali memang seperti itu. Tapi ini yang kita sampaikan dan kita bahas ini berbeda. Ya. Yang kita sampaikan, yang kita bahas ini adalah firman Tuhan. Jadi karena firman Tuhan yang kita sampaikan, maka sebetulnya bukan kita, tetapi Tuhan yang akan menyampaikan kepada warga, gitu ya. Kita hanya memfasilitasi aja bahwa ini dalam pertemuan-pertemuan ini terjadi mereka memfasilitasi untuk berkumpul, kita bersama-sama seperti itu, dan kita tidak bisa mengecilkan karena ini firman Tuhan, maka kita tidak bisa mengecilkan peran Roh Kudus di sini. Jadi itu yang kita harus selalu mohon dan minta. Saya sih pernah waktu itu ya, jadi waktu itu saya mengikuti pendalaman iman di Clara, di lingkungan saya sendiri, gitu. Terus kemudian kita ada membahas, saya lupa waktu itu fasilitatornya juga bukan saya gitu, saya sebagai umat saja, sebagai audiens ya. Dan saya lihat kalau dari poin-poin pembahasannya ini kayaknya agak melenceng dikit gitu ya. Bukan berarti salah ya, bukan salah, tapi poinnya agak belok sedikit. Benar juga, tapi materinya sih sebetulnya agak geser dikit gitulah ya gitu ya. Terus habis itu karena waktu itu saya masih bertetangga dengan Bu Sri ya, saya kebetulan baik dengan Bu Sri, waktu itu di rumah Bu Sri mengadakan juga pendalaman iman. Kebetulan saya diundang juga kan, karena tetangga, ya sudah saya datang gitu. Ini saya udah pernah kemarin di Clara gitu, ya sudah nggak apa-apa gitu ya. Di Clara pun seperti itu, di Bernadette pun seperti itu, saya juga sebagai audiens. Kok sama gitu ya? Ini kok kayaknya agak belok, dan beloknya kok sama gitu ya dengan yang di Clara kemarin gitu. Saya pikir, oh ini ada hubungannya kali ya gitu. Terus saya pikir, waktu itu ya, saya pikir itu paling suatu kebetulan. Kebetulan waktu itu hari Sabtunya itu ada misa di Asisi ya gitu kan, membahas sesuatu yang sama, materi yang sama gitu ya. Kok ternyata sama juga gitu ya. Dari situ saya mulai berpikir gitu ya. Jadi itu bukan peran manusia lagi, saya rasa gitu ya. Bisa sama beloknya gitu ya, sama beloknya. Dan membicarakan sesuatu yang sama gitu ya. Dan itu memang saya lupa ya waktu itu apa topiknya gitu ya. Saya yang sebetulnya harusnya saya catat waktu itu ya. Dari situ saya
menyadari bahwa sebetulnya sangat berperan Roh Kudus ya, Roh Tuhan dalam satu perkumpulan-perkumpulan, baik itu dalam lingkungan maupun dalam skop yang lebih besar gitu. Dan saya sadar bahwa itu sebetulnya pertemuan-pertemuan seperti ini bukan pekerjaan-pekerjaan manusia. Kita cuma salah seorang yang diutus untuk hadir di situ untuk menjembatani agar pertemuan atau perkumpulan itu ada. Jadi saya rasa sangat penting ya Bapak Ibu untuk menyelenggarakan bagaimana nanti hasilnya seperti apa gitu, kedatangannya meskipun cuma 2-3 orang, nggak usah berkecil hati, bukankah karena 2 orang atau 3 orang berkumpul itu Tuhan hadir gitu. Untuk Tuhan hadir itu tidak memerlukan belasan orang hadir, hanya 2 atau 3 orang. Jadi sebetulnya kalau dalam lingkungan itu ada ketua lingkungan, ada sekretaris, ada bendahara, itu udah 3 orang loh. Kemudian mereka suami istri, ada 6 orang, anak-anaknya ikut, lebih lagi 7-8 orang gitu. Jadi Bapak Ibu mohon jangan dikecilkan ya arti dari kehadiran dalam satu pertemuan di lingkungan. Itu meskipun jumlah orangnya mungkin tidak sebanyak yang lingkungan lain, tidak sebanyak tetangga gitu. Tetap saja dilakukan dan kita minta pertolongan dari Roh Tuhan, dari Roh Kudus untuk membimbing dan bisa menyampaikan apa yang menjadi materi dalam setiap pertemuan itu. Begitu Bapak Ibu, mungkin ada yang lain yang bisa disampaikan di sini atau di-sharingkan. Wawan, saya bicara sedikit boleh ya? Silakan Mbak Izin Ita. video off ya. Boleh. Kalau saya ini berbagi pengalaman secara teknis aja. Kalau kita biasa kan dulu offline itu ada tuan rumah, ada yang jadi fasilitator gitu ya. Dengan kita Zoom itu tetap harus ada memang tuan rumahnya, dalam arti jangan hanya fasilitator jadi single fighter gitu. Itu kalau ada kayak, jadi kalau di lingkungan kami saya udah coba tuh. Waktu itu pernah saya buat jadi 1 orang aja yang mengerjakan, jadi fasilitator semuanya, dia yang membawa acara sampai selesai. Tapi di lain kesempatan saya coba adalah ada 1 orang yang jadi share screen, yang siapin lagu. Fasilitator itu jadi yang share screen, yang lagu itu lebih ke pengurus lingkungan, apa itu sekretaris atau seksi pewartaan. Nah, fasilitatornya orang lain. Itu dengan berbagi tugas begitu bisa lebih fokus, fasilitator memang mempersiapkan materinya. Dan di satu sisi karena ada tadi memfasilitasi fasilitator jadi moderator, semacam moderator gitu, itu jadi ada kayak walaupun umat lain mungkin belum nyambung gitu ya, dengan ada tadi si seksi pewarta atau sekretaris itu bisa membantu si fasilitatornya menghidupkan suasana gitu. Itu secara teknis saya alami gitu. Waktu 1 orang yang pegang semua, dia yang share screen, dia yang siapin lagu, dia yang jadi bawa materinya, itu beda sama ketika dia bisa bagi tugas gitu. Itu aja mungkin bisa berbagi dengan yang lain. Sehingga kalaupun fasilitator dia nggak bisa share screen, tetap biarpun dia hanya pakai HP nggak apa-apa, tapi dia punya materi ini yang dia cetak atau bagaimana caranya ya. Tapi dia tidak terbatasi dengan tidak ada fasilitas laptop atau share screen. Itu juga membantu fasilitator lain bisa muncul gitu. Itu dari pengalaman sih. Semoga bisa diinikan juga di lingkungan lain. Jadi membuka kesempatan jadi beberapa fasilitator bisa melakukan tugas dan lebih fokus, tapi di sisi lain ada pengurus lingkungan dari sekretaris atau ketua atau bendahara ataupun seksi pewartaan yang menjadi moderator pertemuan itu gitu. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mbak Eta. Saya kebetulan hari Minggu kemarin ikut menghadiri pertemuan Gokil untuk bulan Mei di lingkungan Veronica. Jadi dia duluan untuk Gokilnya itu ya. Jadi seperti yang tadi Mbak Eta sampaikan, di sana ada beberapa orang dengan tugasnya masing-masing. Saya rasa itu bagus ya. Artinya melibatkan semakin banyak orang juga di situ gitu loh. Dan biasanya orang kalau dikasih tugas ya jadi datang gitu. Yang tadinya mungkin raga-ragu mau datang jadi datang gitu. Jadi ada satu yang membuka acara atau seperti tadi bisa suatu moderator atau MC. Terus kemudian nanti ada orang lain yang membaca satu kitab sucinya. Terus kemudian ada yang menjadi fasilitator untuk menerangkan. Terus kemudian nanti ada juga yang memberikan ulasan lah. Jadi tidak selalu semuanya harus dilakukan betul, bukan hanya satu orang gitu. Karena repot juga, karena kalau mesti harus jadi fasilitator, mesti milih lagu lagi gitu ya, mesti share screen gitu ya. Nanti agak mungkin tidak semua orang bisa melakukan beberapa hal dengan satu waktu gitu. Saya rasa masukan yang sangat baik itu Mbak Eta, untuk saya rasa yang di lingkungan Veronica sudah lakukan itu kemarin dari lingkungannya Pak Indro dan Mas Abim ya. Jadi ada pembagian tugas lah gitu. Jadi orang-orang yang ditugaskan biasanya juga direncanakan untuk datang. Gitu mungkin ya. Baik, terima kasih Mbak Eta. Boleh nambahkan? Silakan Pak. Yang barusan disampaikan itu organizing ya. Saya pikir semuanya udah begitu. Saya pikir begitu loh semuanya. Ternyata enggak juga ya. Nah ini yang perlu dipikirkan. Enggak semua, Jadi, Pak. Saya dulu jago ngerjainnya sendiri. Kalau saya sendiri itu rasanya berat banget, Pak. Udah mikir materinya, nyari lagunya, belum share screen-nya gitu, udah nggak fokus jadinya. Terus terang ya, seperti saya fasilitator, saya nggak ngerti yang begitu-begitu, nyanyi nggak bisa, apa PowerPoint nggak ngerti. Jadi saya bilang sama ketua lingkungan, saya terima beres, jadi tolong. Nah, tambahan dari ini, itu dalam pertemuan ini ternyata masih kebanyakan yang 50-60 up ya. Nah, PowerPoint itu kan kerjaan yang mudah, anak-anak muda. Nyanyi itu kerjaan yang mudah. Jadi kita bagaimana mengajak yang muda-muda join dalam pertemuan seperti ini, apapun namanya, itu mereka dikasih porsi untuk lagu, untuk PowerPoint, untuk sharing time schedule itu juga perlu ada yang time schedule itu juga perlu ada yang kontrol, terus kemudian materi yang dibagi-bagi, fotokopi dan sebagainya itu mestinya pekerjaan kelompok muda. Jadi kelompok muda kalau ditugaskan untuk seperti itu enggak ada beban. Tapi kalau diajak untuk Bible, untuk bicara, itu mereka udah mulai mikir. Tapi bagaimana kita dalam pembagian tugas itu mengajak yang muda-muda untuk ini. Nah, kalau 1-2 orang muda ikut, yang lain akan dukung gitu. Jadi yang tua, bagian kebijakan, bagian iman dan sebagainya, tapi yang materi-materi yang bersifat organizing dan sebagainya itu sebaiknya bagaimana ngajak anak muda. Nah ini keahlian tersendiri untuk mengajak itu. Tidak hanya ketua lingkungan tapi gereja juga. Saya rasa itu dulu. Dan terima kasih tadi sharingnya mengenai organizing. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Kunaryo. Bapak Ibu, apakah ada lagi yang mau
men-sharingkan atau membagikan apa yang selama ini bisa mungkin berguna bagi lingkungan-lingkungan lain yang mungkin ada kesulitan atau mungkin ada kesulitan dalam penyelenggaraan gokil atau pertemuan lingkungan. Atau ada yang mungkin mau menambahkan? Mbak Ati, ada yang mau ditambahkan lagi nggak dari dari tim kami, dari tim KKS? Enggak Mas, sudah cukup banyak kayaknya yang bagus-bagus. Info lain yang udah bagus-bagus. Makasih. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, kalau misalnya memang sudah tidak ada lagi, semoga usulan-usulan tadi atau tadi ada resumenya sehingga bisa dibagikan gitu. Maklum nggak ada yang nyatet. Terima kasih. Oke, baik Pak Kunaryo. Baik, Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan, maka kita akan tutup pertemuan pada malam hari ini pada sosialisasi dan evaluasi gokil bulan Mei ini. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya malam ini dan saya harap Bapak Ibu tetap semangat ya untuk bisa membawa seperti tadi mendengarkan dan kemudian membawa Yesus kepada orang-orang di lingkungan, di warga lingkungan masing-masing. Mbak Lani tadi sedang ada tamu barusan WA. Boleh saya minta tolong Mbak Ati untuk tutup dengan doa? Marilah kita bersama-sama berdoa penutup dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Amin. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sendiri telah menerangi kami, sehingga dalam pertemuan kali ini kami sungguh dapat menangkap pesan-pesan-Mu, dan berkatilah kami masing-masing dan juga rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir, agar kami pun dapat menyampaikan firman-Mu kepada warga kami di lingkungan kami masing-masing. Terima kasih juga untuk keterlibatan dari para fasilitator yang lain dengan memberikan ide-ide untuk dapat lebih lebih jelas menyampaikan firman-Mu kepada warga kami. Kami mohon Engkau menyertai kami dan berkatilah kami yang malam hari ini kami nanti tidak beristirahat. Kemuliaan dari Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, kita foto dulu sebentar ya. Sebelum live, jangan live dulu ya. Boleh dibuka kameranya, Bapak Ibu. Off cam aja ya. Off cam. Oh gitu ya. Baik, ada namanya kok di situ. Nah. Oke, baik. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Kita bertemu lagi nanti dalam pertemuan bulan depan. Oke, terima kasih. Oke, makasih Mas Awan. Selamat malam untuk kita semua. Oke, malam semua. Terima kasih, Mas Awan.